Pernah dengar wawancara Pak Habibie Ibu dengan Najwa Shihab. Ketika ditanya Najwa, apa yang Bapak rindukan? Kata Pak Habibie, saya rindu dengan kematian. Kenapa Bapak rindu mati? Ainun sudah lama menanti saya. Ah, benar tuh Pak. Jadi kita begitu mati Pak, disambut langsung oleh keluarga kita. Kalau dia matinya baik, beda kasusnya. Mereka minta segera kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang matinya baik, kata Allah, para malaikat menyambutnya di setiap pintu-pintu langit dengan berkata salamun alaikum, sampai di alam barzah diberitahukan ini sorga. Ibu-ibu ya, yang mulai pensiun ya, wuduk banyak nih, dia make up je lah. Kalau lebih ibu lah kena make up lah kau. Kini gadi-gadi apa make up. Kalau umur 60 kau je make up je lah. Ya. Apa banyak wuduk lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh At-Takatsur sampai kamu datang ke alam kubur. Itu terjemahan sederhananya surat At-Takatsur ini. Jadi kata Allah, kamu, kita ini manusia, telah dilalaikan oleh At-Takatsur. Apa itu At-Takatsur? At-Takatsur itu arti harfiahnya saling berlomba untuk menjadi yang paling banyak. Jadi kata takatsur itu dari kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Jadi takatsur itu ada orang berlomba di dunia ini untuk mendapatkan yang paling banyak. Ada kalanya berlomba mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang banyak, keturunan yang banyak. Itu namanya at-takatsur. Tapi dalam Al-Quran, at-takatsur ini yang melalaikan itu dijelaskan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anak daripada mengingat Allah. Jadi tadi kata Allah, kamu telah dilalaikan oleh at-takatsur. Dan yang membuat kita lalai kata Allah dua, harta dan anak. Dan itu memang faktanya begitu. Kalau Bapak Ibu tanya orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah misalnya, yang tidak ikut pengajian misalnya, coba tanya, bako nak pa ibu pengajian patang? Pasti sibuk. Sibuk apa? Dua saja. Kalau tidak urusan pekerjaan, urusan anak atau cucu. Ya. Kalau ada orang terlambat salat, coba tanya, Pak kau terlambat Pak? Dia tadi karajo sedang menumpuk panah. Tuh, amwal namanya itu. Baku ibu lah jarang pengajian kini, cucu tak mau tinggal, kan? Aulad itu. Jadi memang dua ini yang paling banyak melalaikan manusia, harta, anak. Itu kenapa di surat At-Taghabun ya, ayat yang ke-15 Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian terberat bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Jangan kau lupa bahwa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang kau miliki, daripada harta dan anak-anak ini. Tapi kita lupa kalau yang di sisi Allah itu jauh lebih baik, sehingga kita lalai disebabkan yang dua tadi, harta dan anak. Bapak Ibu, sampai kapan kelalaian kita ini berakhir? Kapan kita sadar kalau kita lalai?
Kata Allah, hatta zurtumul makabir, sampai kamu masuk ke alam kubur. Lah mati manusia, Ibu, masuk dia ke alam barzah, baru dia tahu kalau dia lalai. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan ada satu alam lagi yang akan kita lewati setelah alam dunia ini, namanya alam kubur. Alam kubur ini yang disebut alam barzah. Jadi Bapak Ibu, kita ini, perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu. Kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Semua kita akan bergerak, berjalan menuju Tuhan. Tapi perjalanan kita menuju Tuhan itu sangatlah panjang. Kita pernah melewati satu alam namanya alam arwah. Kata Allah di surah Al-Insan, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Ada dulu fasenya, masanya manusia di satu alam, ada potongan masa kita berada di sana yang kita belum punya nama. Kita belum tahu apa-apa. Manusia di sini, tapi ada alamnya kita belum punya nama. Hingga manusia pun kita tidak disebut, namanya alam arwah. Makanya Bapak Ibu, di alam arwah itu kita mungkin jutaan tahun berada di sana dulu, dan kita tidak ingat. Makanya kadang-kadang sering kita Bapak Ibu bosobok jurang rasul-rasul lamo kenal 5 bo kenal jawab alam arwah tu. Ya. Karena kita pernah satu alam di alam arwah dulu. Dari alam arwah pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dan alam dunia ini kata Allah alam ujian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami jadikan manusia berbentuk fisik dari tanah agar dia diuji di dunia ini. Ujian apa yang Allah inginkan? Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa amal kita yang paling baik. Jadi di dunia ini Bapak Ibu memang kita bukan untuk bersenang-senang. Untuk Allah uji siapa amal kita yang paling baik. Tapi ujian itu ada rintangannya. Apa rintangannya? Itulah tadi fitnah, harta dan anak. Sehingga dengan harta dan anak tidak jadi amal kita paling baik. Nah, setelah alam dunia ini kita masuk lagi ke satu alam namanya alam barzah. Alam penantian. Barzah itu artinya pemisah. Barzah itu pemisah. Jadi dunia lewat, akhirat belum sampai, kita berada di antara itu, tidak bisa balik ke dunia, tidak bisa maju ke akhirat. Dua-dua alam kita lihat. Dunia kita lihat, akhirat kita lihat. Makanya barzah itu terpisah. Makanya di surat Ar-Rahman Allah menyebutkan ada dua lautan yang terpisah ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada lautan dua yang lautan ini tidak menyatu, terpisah. Nah, terpisah itu barzah namanya. Jadi alam barzah ini Bapak Ibu alam pemisah antara dunia akhirat. Bapak Ibu kalau mati nanti akan berada di alam sana, namanya alam barzah. Dunia tampak, akhirat tampak, tapi kita tidak bisa balik ke dunia, tidak bisa maju ke akhirat. Kondisi manusia di alam barzah hanya salah satu dari dua saja. Pertama disebutkan di Ali Imran 169 sampai 171. Yang kedua disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bapak Ibu, kalau ingin tahu kondisi alam barzah, mari kita lihat. Pertama Ali Imran 169 sampai 170. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kata Allah, jangan kau kira orang yang mati itu hilang. Orang mati itu hidup dan tetap hidup, cuman pindah kehidupan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mati, Bapak Ibu tidak tahu kalau mati. Kita rasa pindah alam saja. Coba Bapak Ibu tidur, tahu tidak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sedang tidur? Hah? Tidak. Kita tidak tahu kalau kita tidur, kita biasa saja pindah, kadang jalan-jalan sana kemari. Kapan kita sadar kalau kita tidur?
setelah bangun, Pak. Besok Bapak Ibu hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, baru sadar kalau kita pernah mati. Itu kenapa Uzair, nanti baca di Al-Baqarah 259, ya, Al-Baqarah 259, Uzair itu dimatikan Allah 100 tahun. Hancur badannya. Tapi disusun Allah dihidupkan. Ketika hidup ditanya, berapa lama kau di sini, kata Allah. Apa jawaban dia? Setengah hari. Dia tidak tahu kalau dia sudah mati. Dia rasa tidur siang saja setengah hari. Begitulah kematian Bapak Ibu. Kematian itu bukan hilang, kita pindah hidup. Cuman fisik kita sudah sampai ke tanah, karena asalnya di sana. Jadi mati itu Bapak Ibu, kita hidup. Cuman format hidupnya sudah beda. Dimensi alamnya beda. Tapi kata Allah, inda rabbihim yurzakun, mereka tetap menerima rezeki dari Tuhan. Jadi di alam barzah itu kita tetap makan, tetap minum, berpakaian seperti ini sama. Cuman ceramah tak boleh. Ya, di alam barzah itu orang sanang-sanang saja, Pak. Ya. Bagaimana manusia di alam barzah itu? Farihina bima atahumullahu min fadli. Di alam barzah itu mereka bersenang-senang. Jadi Bapak Ibu kalau takut mati, itu tanda Bapak Ibu belum tahu alam barzah. Alam barzah itu alam yang penuh dengan kesenangan. Allah sebut itu farihin, mereka setiap saat bersenang-senang, bergembira ria. Di dunia ini Bapak Ibu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Karena memang dunia diciptakan untuk ujian, dan ujian tidak pernah senang. Cobalah Bapak Ibu cari orang senang di dunia, tidak ada. Senang itu di mata orang. Itu makanya kata Allah, hidup dunia itu kesenangannya gurur, mataul gurur, kesenangan yang menipu. Tidak ada kesenangan abadi, kesenangan yang asli, tidak ada Bapak Ibu. Coba cari orang kayu, senang ya Bapak Ibu tu. Tidak, mencari dia awak senang itu. Ini susah tu. Tu maka banyak orang kayu ko narkoba. Dia susah itu. Tak melaluk atau lah. Kesenangan dunia tu kesenangan yang gurur, mataul gurur, yang menipu. Kecik tukang becak rancak jadi orang kayu, roto rancak AC, rumah rancak. Kecik orang kayu rancak jadi orang miskin, itu tukang becak ko, tapi jalan ada becak lalu je. Lama karuh lalunya. Iko lah di rumah rancak, lah di spring bed, pakai tablet baru bisa lalu. Nah, di mana sanang Bapak Ibu? Sanangnya di mata orang. Itu dunia. Alam dunia begitu. Alam barzah itu menyenangkan. Farihin. Jadi Bapak Ibu, kalau mati lah Bapak Ibu nanti, sampai di alam barzah itu, mungkin menyesal di dunia ini kita. Kenapa lama-lama di sini Pak? Karena ternyata alam barzah itu nikmat. Mereka di alam barzah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada sedih, tidak ada takut lagi. Di dunia ini Bapak Ibu banyak sedihnya, banyak ketakutan-ketakutannya, ya nak. Di alam barzah itu tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi takut. Nikmat senikmat-nikmatnya. Kata Allah, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Di alam barzah itu mereka saking gembiranya berteriak-teriak memanggil keluarganya yang masih di dunia. Jadi suami ibu yang sudah meninggal, setiap hari ibu dipanggil-panggilnya, "Kamari lai." Istri apa yang lah meninggal dunia, setiap hari dia panggil bapak, "Kamari ludah lai." Tidak ada lama di situ. Gitu bahasanya Pak Ibu. Itu kenapa saya pernah dengar wawancara Pak Habibie Pak Ibu dengan Najwa Shihab. Ketika ditanya Najwa, apa yang Bapak rindukan? Kata Pak Habibie, saya rindu dengan kematian. Kenapa Bapak rindu mati? Ainun sudah lama menanti saya. Benar tuh Pak. Jadi kita begitu mati Pak, disambut langsung oleh keluarga kita yang sudah di sana. Karena mereka sudah rindu pula dengan kita, ingin berkumpul lagi. Jadi kalau misalnya ibu, suami ibu lah meninggal dunia, tu mati ibu, sambut langsung dia Pak tu. Oke siapa? Balah mau mana kau kemari? Panik dan menunggu kau dulu kau nilai saja.
Itu alam barzah tu nikmat, Pak. Sabana nikmat. Tidak ada sedih, tidak ada takut lagi, kegembiraan setiap saat. Itu. Tapi catatannya ada. Apa catatannya? Matinya fisabilillah. Itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah. Matinya di jalan Allah. Kalau di jalan Allah itulah yang dirasakannya nikmat senikmat-nikmatnya. Itulah kenapa alam barzah disebut raudatul min riyadil jinan. Alam barzah itu taman dari taman-taman surga. Memang begitulah Bapak Ibu, alam barzah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan alam barzah seperti ini, Bapak Ibu akan menemukan alam barzah dalam tipe yang lain. Yang disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah? Ketika manusia meninggal dunia, dia pindah ke alam barzah. Sampai di alam barzah itu apa kata manusia? Rabbirji'uni. Ya Tuhan, tolonglah kembalikan saya ke dunia. Ada orang Bapak Ibu ketika mati itu berteriak-teriak minta dibalikkan Allah ke dunia. Untuk apa? Untuk apa kau minta balik ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput semua amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Saya ingin menjemput amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Begitulah manusia Bapak Ibu, begitu sampai di alam barzah baru sadar kalau dia sudah lalai tadi. Itu yang kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kapan dia tahu kalau dia lalai? Ketika sudah sampai di alam barzah. Baru manusia minta balik ke dunia untuk menjemput amal yang dia lalai dulu. Bapak Ibu, yang bisa baca Quran hari ini, tidak baca Quran, andai mati, Bapak Ibu akan berteriak minta balik ke dunia menjemput bacaan Quran yang hari ini. Percayalah. Bapak Ibu yang bisa sedekah hari ini, tidak bisa sedekah, padahal ada kemampuan sedekah. Kalau mati dah hari ini, minta balik ke dunia menjemput sedekah yang hari ini. Kau yang sudah subuh lari tadi, ada dengan ceramah, kok mati hari kau? Mari hari untuk balik ke dunia kau mendengar ceramah subuh ini, Pak. Saya Bapak Ibu kamu. Ya. Kau ada yang pulang sudah subuh langsung tadi, tidak dengar ceramah, lalu tahu ada ceramah sih kau, pulangnya. Kok matilah hari kau, pasti dia berteriak untuk balik ke dunia, minta balik ke dunia untuk mendengar ceramah subuh yang pagi ini. Tak percaya Bapak Ibu, cobalah, celitlah. Begitu. Kau mencuba tak balik, balik lepak. Tapi begitu janji Allah, baru manusia ingat kalau dia lalai setelah sampai di alam barzah. Karena itulah manusia minta dibalikkan ke dunia untuk menjemput amal-amal yang dia tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla, tidak. Innaha kalimatun wa huwa qailuha. Tidak ada manusia yang akan dibalikkan ke alam dunia. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'asun. Karena kalian telah dikungkung di alam barzah sampai hari berbangkit. Jadi tidak ada manusia itu yang balik ke bumi, Pak. Ada kecil orang jadi harimau, jadi hantu, ya itu tidak ada. Arwah gentayangan tak ada. Semua sudah berkumpul di alam barzah. Dan alam barzah itu kita nanti di sana sampai hari kiamat. Ya di alam barzah itu memang tidak ada azab. Kalaupun ada azab, bukan azab dalam pengertian seperti di akhirat kelak. Ada masuk neraka, ada ini dicambuk. Tidak. Alam barzah itu alam penantian. Azab itu baru ada setelah dihisab. Setelah diadili, yang salah-salah, yang benar ini ganjarannya, baru manusia dapat balasan amalnya. Setelah hisab. Alam barzah belum dihisab. Karena itu azab kubur itu semacam teror saja. Jadi jangan Bapak bayangkan azab kubur itu dicambuk, diinjak, dibakar, digergaji. Nah, ya, kalaupun ada gambaran begitu, itu petakut saja agar kita baik-baik hidupnya, beramalnya maksimal.
Karena alam barzah itu alam penantian, belum diazab. Itu kenapa selama di alam barzah, nanti Bapak Ibu baca surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna alaihi wuduwan wa asyiyan. Orang yang di alam barzah itu kata Allah, neraka dihadapkan pagi dan sore. Jadi mereka bukan diazab Pak, tapi dihadapkan neraka kontu anga. Wah. Kon neraka kontu anga. Sama Bapak Ibu kalau tidur pernah mimpi buruk? Takut tak? Iya, kayak begitulah alam barzah nanti Pak Ibu. Selama kita di alam barzah itu diteror terus nih. Itulah kenapa dia minta balik ke dunia. Karena melihat tempat yang akan dia tempati. Tapi kalau dia matinya baik, beda kasusnya. Mereka minta segera kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang matinya baik, kata Allah, para malaikat menyambutnya di setiap pintu-pintu langit dengan berkata salamun alaikum, sampai di alam barzah diberitahukan ini sorgamu yang dijanjikan dulu. Jadi memang di alam barzah itu diperlihatkan, yang ahlu sorga diperlihatkan sorganya, yang calon ahli neraka diperlihatkan nerakanya. Itu kenapa orang yang baik matinya minta segera kiamat. Karena dia akan masuk ke sorga itu baru setelah kiamat. Kalau kiamat masih lama, tidak bisa dia masuk sorga. Maka dia berkata, aqimis sa'ah ya Allah, segerakanlah kiamat. Kalau matinya baik. Bagaimana mati yang baik itu Bapak Ibu? Satu, mati dalam kalimat yang baik, la ilaha illallah. Itu maka Bapak Ibu saya sarankan, saya bukan rasis Bapak Ibu, bukan. Tapi ini agama. Bapak Ibu kalau sudah sakarat nanti, sudah mulai sakitnya payah, jangan pernah dibawa ke rumah sakit non-muslim. Jangan. Lebih baik di rumah saja meninggalnya. Karena iman yang perlu diselamatkan, bukan fisik. Fisik tidak ada yang bisa lagi menolong, secanggih apapun dokternya. Yang bisa diselamatkan imannya. Bisikkan la ilaha illallah ke telinganya. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapannya terakhir la ilaha illallah, mati dia, surga pasti menantinya. Kenapa? Dia meninggal dalam kalimat yang baik. Tapi kalau di rumah sakit non-muslim, Bapak Ibu dibawa ke ruangan ICU, ada penuntunnya nanti, jangan-jangan Masya Allah. Di ujung hayat kita sesat Bapak Ibu. Ya. Mati dalam kalimat yang baik. Dua, mati dalam amal yang baik. Ada hadis Muslim, sahabat pergi umrah, jatuh dari kudanya, meninggal dunia. Kata Nabi, kafinu bisaubai. Kafankan dia dengan baju yang ada di badannya saja. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Besok hari kiamat dia datang menemui Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Orang yang haji, yang umrah kalau mati pasti baik matinya dan surga menantinya. Itu janjian Nabi ada dalam hadis Muslim. Kenapa dia mati dalam keadaan amal yang baik? Itu makanya kalau bisa matinya kita sedang berpuasa. Ya Pak. Dulu ada guru saya, Profesor Sirajuddin Zar, itu meninggal sedang berpuasa Bapak Ibu. Puasa Kamis meninggal. Ya, ada yang meninggal sedang baca Quran, seperti Utsman bin Affan, meninggal sedang baca Quran. Ada yang meninggal sedang sujud. Ada yang tahun lalu sebulan Ramadan di Makassar meninggal sedang ceramah. Ya, sedang ceramah zuhur, tiba-tiba jatuh dan meninggal di atas mimbar. Itu tayyibin tuh Bapak Ibu. Ya. Maka kalau bisa Bapak Ibu berdoa lah, kalau mati yang ya Allah sedang dengar ceramah, mati ya Allah semungkin itu. Ya. Surga mati itu Pak. Tayyib itu. Ada yang mati kayak kemarin wali kota Bandung Pak ya. Wali kota Bandung tuh mati di hari Jumat di dalam masjid setelah salat sunat, ketika hendak berdiri ke mimbar khutbah Jumat. Apalagi yang kurang tuh Pak, Masya Allah. Di hari Jumat saja sudah cukup. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri.
Siapapun yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, Islam mati di hari Jumat atau malam Jumat, dijamin selamat dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Tak? Mati hari Jumat saja sudah cukup, karena hari yang baik matinya. Ini di masjid lagi, sedang suci berwuduk lagi, mau khutbah Jumat lagi. Saya sering berdoa begitu, ya Allah, kalau saya mati nanti ya Allah Engkau ambil, panggil lampu sedang berceramah ya Allah. Itu. Ya, karena kalau sedang di atas mimbar kan sedang taat, Pak. Sedang dalam kebaikan. Dan boleh diminta. Ya Tuhan, matikan yang sedang duduk di masjid. Boleh. Yang tak boleh tu, ya Tuhan, lama rasa ibana, kau Allah payah, saya mati saya lagi. Itu putiaso nama tu. Ya. Kalau minta mati begitu, boleh. Boleh, Pak. Dan mati dalam keadaan tayyibin tu, mati dalam keadaan suci. Makanya di surah Ar-Rahman, ini terakhir ada apa kata Allah? Yauma izin la yusalu an zanbihi insun walajan. Ada besok ya, orang tak ditanya amalnya langsung masuk surga. Ada orang tak ditanya amalnya masuk surga. Sahabat bertanya, kenapa mereka tak ditanya amalnya masuk surga ya Rasulullah? Tak dihisap kata Nabi. Kenapa tak dihisap? Ghurran muhajjalin. Mereka selalu menjaga wudunya dan mati dalam keadaan suci. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalaulah bisa, jagalah wudhu ini. Terutama ibu-ibu ya, yang lagi pensiun. Ya, wudhu kau banyak ni. Jangan make up je lah. Kalau lebih ibu lah, kena orang make up lah kau. Jadi gadi-gadi apa make up lah. Kalau umur 60 kau jangan make up je lah. Ya, apa banyak wudhu lah. Jaga wudhu tu. Ya. Terutama di kalaluk tu berwudhu ibu-ibu. Ya, berwudhu. Ya. Mana tahu kita mendak bangun lagi pagi ibu. Siapa yang menjamin ibu bangun pagi? Kan mati kita tu. Bismikallahumma ahya wa bismika mati tu. Banyak orang tidur tu tak jaga oleh ibu. Kalau bapak ibu berwuduk mati, sudah. La yus'alu an zanbihi, tak ditanya dosanya, dia ke surga. Nah, hebat tu. Jaga wuduk. Tapi di kalau tu wuduk sekali je ibu ya. Iza ataita ila firashika falyatawadda wudu akalis salah. Bila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu kata Nabi, berwuduklah seperti wuduknya salat. Jadi ibu-ibu nanti tolong berwuduk menjelang salat, menjelang ke tempat tidur itu. Tapi kadang-kadang lah tua-tua kan banyak los. Kan dah wuduk kantui dah. Dah wuduk kantui dah. Jangan berwuduk panjang je ibu. Ya tu. Aku sudah wuduk golek akan tu dah, perlu kamar mandi balik. Ya kan? Lai tu keraju ibu sampai jam 1 sampai jam 2 le. Beko berang apa le di luar sekolah lalok lai caknya. Ya dah. Berwuduk sekali saja ibu. La wuduk ibu, tu lalu ibu dah dia kod tu mato dak mau lalu lah putar-putar tu lah kantui dah dak alai. Jangan ulang wuduk. Lah dianggap suci tadi tu. Sebab perintah Nabi bila engkau hendak mendatangi kasurmu, berwuduklah sekali saja. Jangan sampai pagi berwuduk keraja. Aku nyusi dapat le di luar sekolah lalu lah dengan lalu wuduk panjang sama. Nah, kalau bapak ibu mau matinya baik ya begitu, dan kita tak pernah tahu bapak ibu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Ya. Saya punya jamaah di Masjid Al-Falah ya, di Pasar Tabiang tu ada Masjid Al-Falah tu sebelah kiri. Tu jamaah beliau yang menjual peralatan salat di Mungko Masjid Pasar Tabiang itu. Jadi beliau meninggalnya Pak Ibu, tidak salah hari Jumat pagi Pak. Sudah sembahyang subuh. Sudah subuh beliau pulang pakai kain sarung, pakai peci, pakai koko, sudah ada mangga-mangga buka-buka lah. Kecik beliau ke anak beliau, nak beko tolong jago apa yo kok tak kalok jam 6:30 muka kadai. Jadi Pak acak anaknya. 6:30 jagoan tak ada lagi. Pakai koko dia lalu sudah sembahyang subuh. Meninggal. Dan bapak tu memang saleh, Ambo tahu saleh apa tu. Ambo beli peci situ, selalu beli peci Ambo situ. Dan yang unik dan Ambo tak menemukan di Kota Padang, Ibu dimanapun ya di Sumatera Barat. Beliau kalau jual beli selalu ijab kabul. Ambo beli peci ko, apa kecil beliau Pak Ustaz? Ambo jual peci ke Pak Ustaz ya 50.000. Ya Pak, Ambo beli. Selalu begitu, tak pernah tidak ijab kabul. Iko yang langka kini Pak. Ya. Itu rukun jual beli Bapak Ibu. Tak sah jual beli kalau tidak ada ijab kabul tu. Begitu aturannya. Beliau selalu ijab kabul tu Pak. Dan itu yang saya senang kalau saya belanja di sana tu. Dan meninggalnya di hari yang baik dalam keadaan suci setelah salat subuh.
Masya Allah Bapak Ibu. Ya dah? Makanya Bapak Ibu rajin-rajin jaga wudhu. Mana tahu mati malam tu. Alhamdulillah aman. Gitu. Termasuk ibu-ibu kalau lalu ada satu pesan Nabi ya. Bila perempuan tidur di malam hari, suaminya marah padanya, maka perempuan ini dilaknat malaikat sampai pagi, kalau mati neraka langsung menantinya. Tuh. Walaupun berwudu ibu lalu, tapi japak tak belok malam dulu. Jannah berkarajo ibu. Kok mati tak ada guna wudu ibu dulu tu. Maka menjalang lalu tu ibu calik bantu apa dulu. Kok le senyum nyuk ibu lalu le. Tapi kok mengambuk nyonya acak tanya. Ada salah bapak banyak acaknya. Kok banyak minta maaf cepet ibu ya. Dia lalu-lalu je ibu walaupun berwudu ibu ada guna wudu ibu tu dah. Nah, kalau mati ibu tak baik mati ibu tu. Itu yang paling pokok. Jadi ibu jangan pernah lalu kecuali apa nampak senyum. Kalau senyum apa lalu le. Bapak ada masalah hari ko. Okey caknya lalu le. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ya. Pokoknya Ibu jangan lalu di malam hari kecuali bertanya ke Pak lo. Aman Pak? Sip. Lalu le. Kalau tak jangan lalu-lalu je Ibu. Kau mati Ibu mereka. Tak baik mati Ibu lah walaupun berwuduk Ibu. Neraka sampai Ibu tu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum.